Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, selamat berjumpa. Hari ini kita akan mengadakan saresihan bertema Maria dikandung tanpa noda bersama Marian Center Indonesia. Mari kita awali acara kita ini dengan menyanyikan lagu pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, puji syukur kami haturkan kehadirat-Mu karena telah menganugerahkan bagi kami seorang ibu, Bunda Maria, Bunda Tuhan kami Yesus Kristus. Bantulah kami agar senantiasa melangkah di jalan-Mu dengan mengikuti teladan Bunda Maria. Hari ini kami akan mengadakan saresihan untuk mendalami dogma Maria dikandung tanpa noda. Bantulah kami dengan Roh Kudus agar acara kami ini dapat berjalan dengan baik demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saresihan ini sebetulnya merupakan satu upaya Marian Center Indonesia untuk menyebarluaskan cerita tentang Maria supaya lebih dikenal, dan kalau dikenal maka kita akan mengikuti teladan yang Maria tunjukkan kepada kita. Nah, hari ini kita mengambil tema Maria dikandung tanpa noda untuk mengenang kembali peristiwa di tahun 1917 pada penampakan Maria di bulan yang ketiga, bulan Juli, kepada 3 anak kecil, Lucia, Jacinta, Francesco di Fatima. Nah, pada penampakan ketiga itu Maria berpesan kepada ketiga anak kecil ini untuk berdoa bagi orang berdosa. Kita pasti bertanya-tanya, mengapa dalam gereja Katolik ada penampakan-penampakan seperti yang diperlihatkan oleh Maria. Karena Maria adalah orang kudus. Maria adalah utusan Allah yang ingin menunjukkan kepada kita, membawa kita kepada kehidupan yang suci dan kudus sebagaimana yang dia jalani. Dan karena itu gereja mengakui penampakan-penampakan Maria, dan ini menjadi inspirasi penting bagi kita semua sebagai orang Katolik untuk mengikuti teladan Maria sendiri. Hari ini tema yang kita perbincangkan sebagaimana sudah saya katakan beberapa kali, yaitu dogma tentang Maria dikandung tanpa noda. Kita orang Katolik mungkin juga jarang mendengar kata dogma. Dan kita bertanya-tanya, apa sih dogma itu? Nah, dalam pengertian sangat luas, dogma itu artinya suatu ajaran yang harus diterima sebagai hal yang baik dan benar, yang tidak boleh dibantah, tidak boleh diragukan atau diubah oleh akal dan pendapat manusia. Di dalam tradisi gereja Katolik, dogma dipahami sebagai kebenaran yang diwahyukan oleh Tuhan sendiri, yang dinyatakan oleh magisterium gereja sebagai sesuatu yang mengikat secara iman. Jadi ini
sesuatu yang datang dari Tuhan sendiri. Dan oleh magisterium dinyatakan kepada seluruh umat beriman sebagai sesuatu yang menjadi pegangan dalam menghayati kehidupan beriman, terutama dalam hal mengimani Maria. Tadi kita mendengar kata magisterium. Banyak dari antara umat Katolik juga agak asing dengan kata ini. Apa sih magisterium? Magisterium adalah kelompok orang yang memiliki wewenang dalam hal pengajaran iman Katolik. Mereka itu adalah Sir Paus bersama para uskup dalam kebersamaan dengan Allah sendiri. Artinya wewenang ini diterima dalam kuasa yang diserahkan oleh Allah sendiri untuk memberi tuntunan kebenaran iman kepada umat Katolik di seluruh dunia. Nah, tentang Maria, gereja memperkenalkan ada 4 dogma. Yang pertama yaitu dogma tentang Maria dikandung tanpa noda yang kita bicarakan hari ini. Yang kedua, dogma Maria perawan abadi. Yang ketiga, dogma Maria Bunda Allah. Dan yang terakhir, dogma Maria diangkat ke surga dengan jiwa dan badan. Keempat dogma ini akan kita bicarakan secara berurutan dari bulan ke bulan. Kita awali dengan bulan Juli. Nah, kita akan memberi perhatian khusus tentang dogma Maria dikandung tanpa noda. Bagaimana sejarah dogma ini? Dogma ini diterbitkan pada masa Paus Pius ke-9. Persisnya pada tanggal 8 Desember 1854. Saya akan membacakan pelan-pelan isi dogma ini supaya kita bisa memahami dengan lebih baik tentang apa yang dikatakan oleh magisterium. Begini bunyi dogma itu. Bunda Maria yang terberkati, seketika pada saat pertama ia terbentuk sebagai janin oleh rahmat yang istimewa dan satu-satunya yang diberikan oleh Tuhan yang Maha Besar, oleh karena jasa-jasa Kristus penyelamat umat manusia, dibebaskan dari semua noda dosa asal, adalah doktrin yang dinyatakan oleh Tuhan dan karenanya harus diimani dengan teguh dan terus-menerus oleh semua umat beriman. Ini bunyi dogma Maria dikandung tanpa noda. Ada rumusan penting dari dogma ini. Saya catat ada 3 hal. Yang pertama, oleh kasih karunia Allah. Yang kedua, mengingat jasa Yesus Kristus. Dan rumusan ketiga yang penting dari dogma ini adalah dijaga agar bebas dari setiap noda dosa asal. Saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang rumusan dogma ini. Tapi sebelumnya saya ingin mengatakan bahwa ketika dogma ini diterbitkan, ada keberatan dan penolakan luar biasa terhadap dogma Maria dikandung tanpa noda. Baik karena orang Katolik sendiri yang kurang memahami apa ajaran ini, juga oleh saudara-saudara kita yang tidak beriman Katolik Roma, saudara-saudara kita Kristen Protestan. Mereka berkeberatan dan menolak dogma ini. Ada alasan mengapa mereka menolak. Yang pertama, kita tahu bahwa sejak Adam dan Hawa makan buah pohon terlarang, ketika mereka jatuh dalam dosa di Taman Eden, sejak itu seluruh keturunan mereka mendapat kutukan dan mewarisi dosa asal. Kita semua sebagai keturunan anak cucu Adam dan Hawa, kita mewarisi dosa asal itu. Nah, pertanyaan dari orang-orang berkeberatan atas dogma ini adalah, bagaimana mungkin Maria dikandung tanpa noda kalau dia adalah anak cucu Adam juga?
Kalau semua orang beriman mewarisi dosa asal, mengapa Maria dikandung tanpa noda? Itu keberatan yang pertama. Keberatan yang kedua adalah kita tahu bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat umat manusia. Dia datang ke dunia ini untuk menebus dosa semua orang. Dosa murid-murid yang percaya. Nah, kalau dogma ini mengatakan bahwa Maria tidak berdosa, Maria tidak mempunyai noda, apakah itu berarti Yesus bukan juru selamat Maria? Apakah itu berarti Maria tidak diselamatkan oleh Yesus? Pertanyaan ini sepintas terdengar logis, masuk akal dari logika berpikir. Tapi gereja dalam hal ini magisterium memiliki alasan-alasan tersendiri dan pendasaran-pendasaran khusus mengapa menerbitkan dogma Maria dikandung tanpa noda. Kita ingin membahasnya pelan-pelan supaya kita memiliki pemahaman yang cukup jelas tentang dogma ini. Supaya kita juga mengimani Maria dengan pemahaman, dengan mengerti. Tidak asal sekedar percaya begitu saja. Nah, alasan pertama atau dasar pertama gereja menerbitkan dogma ini adalah apa yang dikenal dengan preventive grace. Preventif kita semua tahu itu pencegahan, perlindungan. Nah, dalam kitab suci, sejak perjanjian lama Allah mengutus begitu banyak nabi yang datang ke dunia ini dengan misi-misi khusus. Misi-misi yang disiapkan untuk penyelamatan umat manusia. Dan panggilan para nabi dengan misi-misi khusus itu selalu disertai dengan preventive grace. Agar mereka memiliki kekuatan secara rohani, secara spiritual dan moral untuk bisa membimbing, untuk bisa membawa umat ke jalan-jalan Tuhan. Banyak sekali catatan dalam kitab suci tentang hal ini. Yang pertama kita lihat misalnya panggilan Musa. Musa dipanggil untuk membawa umat Israel yang tertindas dari Mesir menuju ke tanah terjanji. Dan dalam panggilan dengan misi khusus itu, Musa diberi preventive grace yang kita baca dalam Keluaran bab 13, bab 3 ayat 12. Tuhan katakan, "Aku akan menyertai engkau." Ini jaminan bagi Musa. Begitu juga tokoh lain, Yosua. Ketika Tuhan membawa dia untuk memimpin pertempuran di Prompais, dia tidak membiarkan Yosua sendiri. Dia melindungi Yosua dengan rahmat, preventive grace. Aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan mengecewakanmu atau meninggalkan kamu. Yosua bab 1 ayat 5. Dalam kisah tentang Gideon yang diperintahkan Tuhan untuk melawan serbuan orang-orang asing, Tuhan juga memberikan preventive grace yang sama yang kita baca dalam Hakim-Hakim bab 6 ayat 12. Tuhan menyertai engkau. Dan Daud, tokoh besar dalam perjanjian lama yang Tuhan panggil untuk menjadi pemimpin umat Israel, juga Tuhan mengatakan, "Aku senantiasa menyertai engkau kemanapun engkau pergi." 2 Samuel bab 7 ayat 9. Dan ada satu tokoh lagi, yaitu nabi bagi bangsa-bangsa. Dia dikenal begitu, yaitu Yeremia. Tuhan memanggil Yeremia dengan janji, "Jangan takut akan mereka, karena aku menyertai engkau untuk membebaskan engkau." Lihat bagaimana preventive grace bekerja dalam misi orang-orang yang dipanggil. Tuhan selalu memberi mereka dengan perlindungan, penyertaan dengan rahmat dan kekuatannya agar mereka dapat menjalankan misinya dengan sangat baik. Nah, pertanyaan kita, seperti apa preventive grace itu bekerja dalam diri Maria, dalam panggilan Maria sendiri? Dalam seluruh kitab suci kita tahu bahwa Allah telah merencanakan penebusan melalui Yesus Kristus sejak dahulu kala. Dan dia telah menyediakan seseorang untuk mengandung dan melahirkan Mesias, juru selamat itu.
Dan Allah merencanakan bagi Maria misi untuk mengandung dan melahirkan Sang Juru Selamat. Untuk misi yang seperti itulah, untuk misi yang sehebat itulah, maka Allah memberikan Maria preventive grace dengan menghindarkan dia dari noda dosa asal dan dari semua dosa. Nah, saya ingin kita kembali lagi ke kata-kata dogma tadi, oleh jasa Yesus Kristus. Melalui penjelasan ini saya mau tunjukkan bahwa misi yang ditunjukkan Allah untuk melahirkan Yesus oleh Maria itu sekaligus memperlihatkan jasa Yesus Kristus. Logikanya, seandainya Yesus tidak dikandung oleh Maria, atau seandainya Maria tidak mengandung dan melahirkan Sang Juru Selamat, dia tidak mendapatkan preventive grace. Karena preventive grace diberikan kepada Maria karena dia menjadi ibu Juru Selamat. Ada alasan atau dasar lain mengapa magisterium gereja menerbitkan dogma ini, yaitu alasan kitab suci atau dasar biblis. Kita lihat dalam Kejadian bab 3 ayat 15. Seperti apa tertulis di sana? Saya akan membacakan pelan-pelan. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Keturunannya akan meremukan kepalamu, dan engkau akan meremukan tulitnya. Sekali lagi saya bacakan. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Keturunannya akan meremukan kepalamu, dan engkau akan meremukan tumitnya. Mari kita perhatikan baik-baik teks ini. Permusuhan antara engkau dan perempuan. Kata-kata ini disampaikan oleh Allah ketika terjadi cobaan di Taman Eden. Ketika ular menggoda Hawa untuk mengambil buah pohon terlarang dan memberikan kepada suaminya. Dan ketika itu ular menjadi ciptaan yang terkutuk yang dianggap sebagai setan. Sedangkan keturunan perempuan dalam teks ini adalah Mesias. Dan kita tahu bahwa teks ini secara antisipatif itu memperlihatkan hubungan atau permusuhan antara perempuan yaitu Bunda Mesias, yang dalam hal ini pasti bukan si pendosa Hawa itu, tetapi Bunda Mesias yaitu Maria. Inilah dasar biblis pertama. Jadi dari kitab Kejadian kita tahu satu antisipasi yang sudah dikerjakan oleh Allah, karena Allah melihat dengan terang benderang apa yang akan dia lakukan di masa mendatang. Dengan cerita Kejadian ini kita tahu bahwa Allah telah mempersiapkan Maria, seorang wanita yang keturunannya akan meremukan kepala ular, yaitu setan, dan dia adalah Yesus Kristus. Bunda Maria adalah Bunda Yesus Kristus yang akan meremukan kepala ular, yaitu setan itu sendiri. Artinya Maria harus bebas dari noda dosa agar dia juga bisa melawan dosa itu sendiri. Teks lain adalah dalam Perjanjian Baru, dalam Lukas bab 1 ayat 28. Ketika malaikat Gabriel datang untuk menyampaikan berita gembira kepada Maria, dia menyampaikan kata-kata preventive grace sekali lagi. Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Ini kata-kata yang membuat Maria merasa diteguhkan di tengah rasa takutnya yang luar biasa. Maria menerima kabar yang disebut kabar gembira itu bukan dengan rasa gembira, tapi dengan rasa takut yang luar biasa. Tapi Tuhan memberi dia jaminan, Tuhan memberi dia garansi perlindungan. Engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Tokoh gereja bernama Origenes mengatakan bahwa salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau.
kata yang dikarunia itu tidak pernah diberikan oleh Allah kepada manusia lain selain kepada Maria. Tentu ada alasan mengapa kata ini hanya diberi kepada Maria. Karena yang dikaruniai artinya tidak bisa dicemari oleh dosa asal. Dan tidak bisa dicemari oleh semua dosa. Karena dia akan menerima, mengandung dan melahirkan juru selamat. Nah, kalau Maria yang dikaruniai artinya Maria tidak membuat dosa. Maria tidak memiliki dosa. Karena yang dikaruniai, hanya orang yang dikaruniai dapat memperoleh kepenuhan rahmat Tuhan. Ini dasar biblis yang lain dari penerbitan atau pengumuman dogma Maria dikandung tanpa noda. Saudara-saudari terkasih, selain alasan-alasan atau dasar-dasar biblis dan preventive grace yang ditunjukkan oleh gereja dalam rangka menerbitkan itu, kita juga melihat peristiwa lain yang terjadi sesudah dogma itu diterbitkan. Apa yang terjadi sesudah dogma itu diterbitkan? Maria sendiri datang kepada salah seorang putrinya di dunia untuk menyatakan bahwa dia sungguh-sungguh bunda yang tanpa noda dosa. Itu terjadi hanya 4 tahun sesudah dogma ini diterbitkan. Dalam sebuah penampakan kepada Santa Bernadette. Penampakan itu terjadi di Grotto Massabile, Lourdes. Dan penampakan itu terjadi selama 18 kali. Penampakan yang terjadi berulang-ulang. Bernadette sendiri adalah seorang gadis desa yang buta huruf. Dia berusia 14 tahun ketika mengalami penampakan Maria. Dan menariknya, pada penampakan yang ke-16, Bunda Maria datang kepada Bernadette dan menyatakan dirinya sebagai perawan yang dikandung tanpa noda dosa. Ini satu kesaksian yang datang dari Bunda Maria sendiri sesudah 4 tahun dogma ini diterbitkan. Dan gereja telah mengakui bahwa penampakan ini sebagai penampakan yang otentik, penampakan yang asli, penampakan yang sah dan dibenarkan. Tentu dalam mengeluarkan atau memberikan pengakuan terhadap penampakan, gereja telah melewati satu prosedur panjang melalui penyelidikan, penelitian, termasuk juga dengan mujizat-mujizat yang diperoleh dari penampakan itu. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita sudah melihat secara cukup singkat dan mendetail apa yang menjadi alasan atau dasar atau menjawab pertanyaan mengapa gereja Katolik mengeluarkan dogma Maria dikandung tanpa noda. Nah, pertanyaan kita, apa manfaat dogma ini bagi kehidupan orang beriman, orang Katolik, orang-orang yang percaya kepada Bunda Maria? Tentu gereja ingin menjadikan Maria sebagai model, sebagai dasar bagi kehidupan umat beriman. Bagaimana umat menghayati atau menghidupi keimanannya dengan mengambil Maria sebagai contoh. Ada beberapa hal yang menjadi catatan untuk kita ketika kita mengambil Maria sebagai model bagi kehidupan kita. Yang pertama, kita harus sadar bahwa meskipun Maria mendapat preventive grace, perlindungan atau pencegahan dari semua noda dosa, hal itu tidak berarti bahwa setan tidak mencobai Maria. Sebagai manusia, siapapun dicobai oleh setan, termasuk Maria. Tetapi Maria sendiri secara aktif menghayati kehidupan yang suci. Maria tahu bahwa dia dipanggil oleh Allah. Dia disiapkan oleh Allah untuk menjadi bunda penebus. Maka selama hidupnya dia sendiri berjuang secara aktif untuk menghayati satu kehidupan yang suci. Kalau kita mau menjadikan Maria sebagai contoh, maka kita harus menjadi juga seperti apa yang dia lakukan. Kita semua hidup di dunia ini tidak bebas dari dosa, dari godaan-godaan, dari cobaan-cobaan. Karena setiap anggota gereja dalam cermin kepada kehidupan Bunda Maria terus berjuang
mengalahkan setan dengan mengandalkan kekuatan Roh Kudus. Ini pesan penting bagi kita semua ketika kita merenungkan dogma ini. Ya, kita meyakini Maria sebagai bunda dan teladan bagi kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman sekalian yang terkasih dalam Kristus. Kita sudah mendengarkan satu sarasehan pendek tentang dogma Maria dikandung tanpa noda. Satu kekayaan gereja yang luar biasa besar gereja berikan kepada umat beriman, agar kita semua dengan mewarisi keteladanan Maria berlangkah terus-menerus dari waktu ke waktu untuk mendekati kesucian, untuk mendekati kesempurnaan. Kita tidak pernah menjadi manusia yang sempurna, manusia yang sungguh-sungguh suci. Tapi kita berjuang untuk mendekatkan diri kepada kesucian dengan meneladani kehidupan Maria. Mari saudara-saudari terkasih, kita bercermin pada Maria. Kita belajar dari Maria untuk di dalam kehidupan kita ini mencoba dan berupaya untuk menjaga diri kita agar selalu dekat di jalan Tuhan. Terima kasih. Gembira bersama melangkah, kita semua menghadap Tuhan. Bertepuk tangan nyanyi sukaria, sebab besar kasih setianya. Akan hati jiwa, orang beriman. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Ibu bapak, saudara-saudari, umat beriman sekalian yang terkasih dalam Kristus. Sebagai lanjutan sarasehan kita dalam rangka mengenang penampakan Bunda Maria pada tanggal 13 Juli 1917 di Fatima, kita merayakan Ekaristi Kudus. Yesus dalam Injil hari ini mengingatkan kita untuk menentukan pilihan dan menetapkan Dia, Tuhan, sebagai pilihan pertama. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita hendaknya mengarahkan kehidupan kita dan melayani Tuhan sepenuh-penuhnya. Mari saudara-saudari sekalian, kita menyesali segala dosa dan kesalahan, terutama karena kita kurang melayani Tuhan, tidak menjadikan Dia pilihan nomor satu. Kita siapkan hati kita dengan menyesali segala salah dan dosa. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita,
mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa kami maha baik, Putramu pernah bersabda, seorang abdi takkan melebihi tuannya. Kami mohon kepadamu, ajarilah kami mengangkat salib, yaitu salib cinta kasih dan pengabdian kepada sesama. Demi Yesus Kristus Putramu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, sepanjang segala abad. Amin. Pembacaan dari kitab Yesaya. Dengarkanlah sabda Tuhan, hai para pemimpin Sodom. Untuk apakah kurbanmu yang banyak itu? Aku sudah jemu akan kurban-kurban bakaran berupa domba jantan dan akan lemak anak lembu tambun. Darah lembut jantan dan domba serta kambing jantan tidak kusukai. Apabila kalian datang untuk menghadap di hadiratku, siapakah yang menuntut daripadamu bahwa kalian menginjak-injak pelataran bait suciku? Jangan lagi membawa persembahan yang tidak sungguh, sebab baunya menjadi jijik bagiku. Kalau kalian merayakan bulan baru dan Sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya. Karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Perayaan-perayaan bulan baru dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap, aku benci melihatnya. Semuanya itu menjadi beban bagiku. Aku telah payah menanggungnya. Apabila kalian menadahkan tangan untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kalian berdoa berkali-kali, aku tidak akan mendengarkannya.
sebab tanganmu penuh dengan darah. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik. Usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam. Belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Demikianlah sabda Tuhan. Siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Bukan karena kurban sembelihan engkau kuhukum, sebab kurban bakaranmu senantiasa ada di hadapanku. Tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu, atau kambing jantan dari kandangmu. Siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Apakah urusanmu menyelidiki ketetapanku dan menyebut-nyebut perjanjianku dengan mulutmu, padahal engkau membenci teguran dan mengesampingkan firmanku? Siapakah yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah? Itulah yang engkau lakukan. Apakah aku akan diam saja? Apakah kau kira aku ini sederajat dengan kamu? Aku menggugat engkau dan ingin berperkara denganmu. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai kurban, ia memuliakan daku. Dan siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Berbahagialah yang dikejar-kejar karena taat kepada Tuhan, sebab bagi merekalah kerajaan Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Jangan kalian menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai ke atas dunia. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi putra atau putrinya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya demi aku, ia akan memperoleh kembali."
Barang siapa menyambut kalian, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut orang yang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia adalah muridku, aku berkata kepadamu, sungguh ia takkan kehilangan upahnya. Setelah Yesus selesai mengajar ke-12 rasulnya, ia pergi dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Ibu bapak, saudara-saudari, umat beriman sekalian yang terkasih dalam Kristus. Tidak gampang memahami kata-kata Yesus hari ini. Biasanya Yesus bicara tentang damai, cinta kasih, pengampunan, maaf. Tapi kata-katanya hari ini lain sama sekali. Kita dengar sekali lagi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Dalam kata-kata yang lebih panjang dia katakan, aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu dari ibu mertuanya, dan musuh orang adalah seisi rumahnya. Apa maksud Yesus? Kalau kita membaca pelan-pelan teks ini, kita tahu bahwa Yesus tidak memaksudkan perpecahan dan pemisahan di antara anggota keluarga. Yang dia maksudkan adalah agar orang mengutamakan Allah di dalam kehidupan ini. Agar orang menomorsatukan Tuhan di dalam setiap peristiwa hidup. Injil hari ini memperlihatkan kepada kita bagaimana Yesus memakai contoh-contoh yang bertabrakan satu sama lain. Dan dia tunjukkan kepada kita kontradiksi-kontradiksi, perlawanan-perlawanan, dan membuat kita mesti memilih. Kalau tidak memilih A dan kita memilih B, kita akan mendapat atau pahala atau resiko. Atau hukuman. Menarik sekali Yesus menempatkan pilihan-pilihan ini dan membuat kita harus memilih secara radikal. Memilih atau A atau B, atau dia atau bukan. Dan kita tahu resikonya. Kita tahu konsekuensinya. Saya ingin membaca beberapa pertentangan yang Yesus sampaikan melalui Injil hari ini. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi putranya atau putrinya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Yesus ingin kita menjatuhkan pilihan secara tepat. Dan jelas di dalam kata-katanya, dia ingin kita memilih dia sebagai yang pertama. Menyisihkan yang lain. Kita hanya bisa memahami kata-kata ini kalau kita membandingkan dengan pengalaman hidup sehari-hari atau pengalaman orang-orang lain yang kita jumpai dalam kehidupan kita. Bayangkan misalnya ketika kita atau anak cucu kita atau orang dekat kita ketika menikah dan harus memilih atau Yesus atau meninggalkan Yesus.
Pertentangan, perbantahan akan terjadi luar biasa di antara orang tua dengan anak, saudara dan saudari dan keluarga besar. Karena orang harus memilih atau Yesus atau orang lain. Yesus sengaja menempatkan kita di antara pilihan-pilihan sulit. Di antara pilihan-pilihan yang menentukan, karena dia tahu bahwa justru di dalam pilihan-pilihan itulah iman kita diuji. Dan persis ketika kita menempatkan pilihan-pilihan yang tepat, kita memurnikan iman kita. Karena itu dia juga mengatakan, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengasihi aku, ia tidak layak bagiku. Menjadi pengikut Yesus tidak bisa setengah-setengah. Setiap kali kita menyatakan diri kita sebagai murid Kristus, kita memanggul salib di bahu kita. Salib kemuritan. Salib menyatakan komitmen pelayanan kita untuk setia pada Yesus dan segala contoh serta teladan. Yesus menunjukkan itu dalam kehidupan setiap hari. Dia mengajak kita untuk memilih nilai-nilainya, ajaran-ajaran, kebenaran-kebenarannya. Melalui nabi-nabi yang diutusnya, melalui apa saja yang disampaikan agar kita ikut untuk memperoleh keselamatan. Karena itu dia katakan, barang siapa menyambut kalian yang menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, dia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, dia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut orang benar sebagai orang benar, dia akan menerima upah orang benar. Maksudnya apa? Nabi dan orang benar datang untuk mewartakan kebenaran dan ajaran-ajaran Tuhan. Maka kalau kita memilih nabi dan memperlakukan nabi sebagai nabi, memperlakukan orang benar sebagai orang benar, kita akan dituntun menuju jalan yang benar, yaitu jalan menuju Allah. Kemuritan kita juga harus ditunjukkan melalui pekerjaan-pekerjaan kita. Perhatian kita, bukan hanya dalam keluarga kita, dalam ikatan-ikatan darah, tapi juga dengan orang-orang di luar diri kita. Kalau kita sungguh-sungguh menyatakan pelayanan, maka pahalanya tersedia bagi kita. Jelas sekali kata-kata Yesus tadi. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seorang yang kecil ini, karena dia muridku, aku berkata kepadamu, sungguh ia tidak akan kehilangan upah. Apapun hal kecil, hal baik yang kita lakukan, Tuhan akan menghitung semuanya. Tidak perlu orang lain tahu, Tuhan akan tahu apapun hal-hal kebajikan yang kita lakukan. Dan dia akan memberi reward. Dia akan memberi pahala pada waktunya. Saudara-saudara terkasih, Injil hari ini mengajak kita untuk senantiasa menomorsatukan Tuhan di dalam kehidupan dan karya kita. Menomorsatukan Tuhan, ajaran dan cara hidupnya. Melalui pengorbanan, penderitaan dan pelayanan. Dan kita memiliki seorang tokoh yang luar biasa yang telah memberikan teladan bagi kita semua. Bunda Maria. Dia memilih jalan yang sulit dipilih oleh orang lain. Dia membiarkan dirinya dipakai oleh Allah sebagai alat di tangan Allah untuk melahirkan penebus dan senantiasa mendampingi Sang Juru Selamat dalam hidup, dalam karyanya, agar Sang Juru Selamat di jalan sesuai dengan rencana Allah menjadi penebus umat manusia. Mari saudara-saudara sekalian, kita berdoa dalam perayaan Ekaristi ini. Semoga kita senantiasa menomorsatukan Allah dalam hidup kita dan menjadikan Maria contoh dalam menomorsatukan Allah di dalam kehidupan ini. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan. Intensi-intensi misa. Kita bersyukur atas hari ulang tahun ke-28 Niko Tandias, hari ulang tahun ke-60 Ibu Carolina Japardi. Kita juga berdoa bagi Bapak Dominik Gunawan Aslim dan keluarga yang mengalami musibah kerugian miliaran rupiah
karena penipuan kartu kredit. Kita juga mohon agar diberikan satu pekerjaan tetap untuk seorang anak. Mohon kedamaian dan pengampunan bagi Robertus Haryono yang meninggal dunia 40 hari yang lalu, Vincentius Imam Santoso, Yohanes Kristostomus Setiawan Imam, Agustina Maria, Libertus Lee Kim An, Leander Julianto, jiwa-jiwa di api pencucian, dan jiwa anak yang diaborsi. Kita juga berdoa bagi Revaldi Benedictus Darlin yang mempersiapkan diri untuk tes masuk universitas. Semoga ia mendapatkan universitas sesuai harapannya. Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia yang baik kami akan menjadi santapan rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Semoga kami menjadi seperti Kristus, sebab Kristus telah berkenan bersama seperti kami air dan anggur ini. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, dari kemurahan kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia yang baik kami akan minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Ya Allah, dengan rendah hati dan tulus ikhlas kami menyesali dosa-dosa kami, maka terimalah kami dan juga persembahan ini. Ya Tuhan, bersihkanlah aku dari kesalahanku dan cucilah aku dari dosa-dosa. Kami gunakan, bimbinglah kami, kuatkan hati untuk berkarya bagi sesama, segala yang ada milikmu jua, dalam Tuhan kami persembahkan. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Baik, dengan roti dan anggur ini kami mohon diberi kedamaian, dan semoga kami dapat merasakan daya sabda-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Khususnya pada peringatan penampakan Santa Perawan Maria ini, pantaslah kami memuji dan memuliakan Dikau.
Sebab ia telah mengandung putra tunggalmu karena kuasa Roh Kudus. Dia yang tetap perawan mulia, memancarkan terang bagi dunia, yakni Yesus Kristus Tuhan kami. Maka bersama para malaikat dan seluruh laskar surgawi, kami bermada memuliakan Dikau, dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Pada malamnya diserahkan sebelum menderita sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur, lalu mengedarkan piala itu kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Daku." Marilah mewartakan harapan iman kita. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup kami Ignatius Kardinal, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang
yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yosef suaminya, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita berdiri, kita menyanyikan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala kemalangan, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa, dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Mari kita berbagi-bagi damai dan kegembiraan.
Saudara-saudari terkasih, lihatlah dan kecaplah betapa baiknya Tuhan. Dialah santapan jiwa, daya ilahi untuk melawan dosa. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Mulia, semoga kami mematuhi sabda yang telah Kau sampaikan melalui Yesus sumber kedamaian. Perkenankanlah kami mengikuti Dia, serta menghayati sabdanya di dalam hidup kami. Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian serta siara iman kita bersama Bunda Maria senantiasa dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara sekalian, perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Mari pergi kita diutus. Amin.